Oke, selanjutnya saya nyalakan perekam kembali ya. Net profit margin kita bisa lihat di C, mengukur laba bersih perusahaan sebagai persentase dari penjualan. Net profit margin sama dengan net income dibagi penjualan ataupun sales. Jadi secara umum untuk semua rasio, semakin besar nilai rasio yang kita dapatkan menunjukkan tingkat efisiensi dan profitabilitas yang tinggi. Gitu. Jadi semakin gede angkanya, semakin menguntungkan, gitu ya. Terus yang ketiga, bagaimana perusahaan membiayai aset. Jadi ada beberapa rumus-rumus. Yang pertama bisa kita lihat tentang rumus debt ratio ataupun seberapa banyak utang yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan. Debt ratio-nya adalah total utang dibagi total aset. Jadi semakin kecil debt ratio semakin baik bagi perusahaan ya. Jadi semakin kecil utang ya semakin baik tentu saja. B times interest earned. Jadi mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga yang diukur dengan membagi pendapatan sebelum bunga dan pajak ataupun earning before interest and tax ya. EBIT. Jadi semakin besar nilai time interest earned menunjukkan semakin besar kemampuan perusahaan dalam membayar beban bunga yang jatuh tempo ya. Gitu. Selanjutnya kita nomor 4, kita ngelihat di halaman 823. Apakah pemilik pemegang saham biasa menerima pengembalian return yang cukup atas investasi? Bisa kita tulis dengan rumus common equity atau return on common equity. Jadi dalam rumusnya dikatakan bahwa return on common equity sama dengan pendapatan bersih dibagi common equity yang termasuk nilai par, agio, saldo, laba ditahan dan sebagainya gitu ya. Ini termasuk dari laporan analisis rasio, laporan keuangan berdasarkan analisis rasio gitu ya. Selanjutnya ada analisis Dupont di halaman 823 bahwa analisis Dupont sama dengan analisis rasio sebetulnya, tapi dia menghubungkan dengan rasio return on equity ataupun ROE. Jadi bisa ada semacam analisa diagram pohon gitu ya. Coba kita lihat di halaman 824. Dicermati. Ada yang ditanyakan? Ada nggak? Mungkin harus dengan soal-soal ini ya, soal-soal supaya lebih mengerti gitu. Jadi tolong nanti formatifnya dikerjakan ya. Terus nanti kalau ada yang tidak mengerti, kita bahas di TTM di tanggal 21 besok. Oke. Akuntansi pakai Excel itu nanti ada bagiannya lagi. Ini kan baru pengantar, namanya juga pengantar bisnis bukan pelajaran akuntansi, begitu ya. Saudara, mengertikah? Itu. Karena di dalamnya bisa saja nanti kalau misalkan teman-teman pengen mengerjakan dalam Excel bisa saja ya. Yang jelas kan sudah tahu posisinya di mana menulis gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Selanjutnya kita nanti akan bahas beberapa di pertemuan berikutnya. Ada kaitannya dengan apa namanya,
modul kegiatan belajar 2 gitu ya. Fungsi manajemen keuangan dan konsep nilai uang. Kita akan bahas sebentar di sini. Belum download apa ya? Excel. Nanti pas saat TTM, kalau misalkan bawa komputer, dibenerin deh Microsoft Office-nya, diisi semuanya, Word-nya, Excel-nya, dan sebagainya gitu. Jadi saya nanti akan kasih contoh salah satu laporan keuangan lewat Excel misalkan, gitu ya. Ya udah tuh ada Uci, bisa ambil Uci nanti dikoordinir gitu ya. Oke, kita nanti akan bahas tentang kegiatan belajar 2 terus sampai ke modul 8 ya. Modul 8 kegiatan belajar ke berapa nih? Sampai ke terakhir ya. Terus nanti satu kali pertemuan lagi kita masuk ke modul 9 yang terakhir tentang peranan pasar uang dan pasar modal serta corporate governance di Indonesia. Oke. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya di tatap muka kita di tanggal 21 April. Dan saya nanti akan bawa komputer sendiri sehingga nanti bisa ngerekam ya. Karena pertemuan kemarin komputernya tidak bisa merekam ternyata gitu ya, dan harus bawa sendiri. Ya udah, minggu besok saya bawa sendiri deh komputernya. Dan jangan lupa tugas untuk SWOT-nya dikumpulkan secepatnya, karena sebelum ujian saya akan mengkompilasi, menggabungkannya menjadi satu gitu ya. Bagus buat kenang-kenangan nanti untuk kelas ini, kelas mengantar bisnis gitu ya. Yang tidak bisa di-upload tapi datang besok pas saat TTM, videonya tolong dikopikan ke komputer saya. Nanti diingatkan ya sayanya ya. Oke. Terima kasih atas pertemuannya. Mbak Isna tolong dicatat PPT-nya, di-upload. PPT yang mana nih? Semuanya? Atau yang ini saja? Yang ini. Ya sebenarnya sama aja isinya ya. Oh ya udah, nggak apa-apa. Saya coba upload ya. Padahal sama aja loh isinya. Malah lengkapan buku kan. Ya oke. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk pengantar bisnis kali ini. Pertemuan tanggal 15 April 2013. Sampai jumpa di pertemuan TTM tanggal 21 nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.